Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sepanjang perjalanan, hasil kultivasinya sungguh luar biasa. Hanya Yang Chen yang tahu tentang masalah ini. Dapat dikatakan bahwa setelah periode latihan yang tak berani ia tunda sama sekali ini, kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Dibandingkan dengan saat ia melawan Mu Taiking, ia kini lebih kuat. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia belum sempat memurnikan 3 jiwa dan 7 roh Mu Taiking, kalau tidak, peningkatan kekuatannya akan semakin mengerikan. Tetapi meski begitu, dia sekarang yakin bahwa meskipun dia tidak dapat mengalahkan Mu Taiking, dia masih dapat lolos tanpa cedera. Memikirkan hal ini, Yang Chen langsung menghilang ke angkasa, dan ketika dia muncul kembali, dia tidak tahu di mana dia berada. Begitu saja, kecepatan Yang Chen bagaikan kilat. Sekembalinya, hanya 3 hari kemudian, Yang Chen tiba di atas Sekte Tiga Bunga. Melihat kondisi Sekte Tiga Bunga saat ini, ia tiba-tiba terkejut. Mengapa begitu banyak petani wanita yang kembali? Yang Chen tampak bingung. Sepertinya banyak kultivator wanita telah bergegas kembali dari garis depan. Apa yang terjadi? Yang Chen bingung dan segera terjatuh. Penampilannya dengan cepat diperhatikan oleh beberapa petani wanita yang dikenalnya. Yang Chen is back. Yang Chen, masih banyak kultivator wanita yang bersikap acuh tak acuh terhadap Yang Chen. Lagi pula, tidak semua wanita tahu bahwa Yang Chen telah berbuat banyak untuk membantu Sekte Tiga Bunga. Untungnya, Linghua Tianzun juga ada di antara mereka. Ketika melihat Yang Chen, ia tersenyum lembut. Ia menjelaskan secara singkat kepada yang lain, membuat ekspresi para kultivator wanita perlahan melunak ketika mereka melihat Yang Chen lagi. Yang Chen memandang para kultivator wanita ini, bahkan Linghua Tianzun tampak sedikit berdebu, dan bertanya dengan heran, "Senior Linghua, apa yang terjadi?" Linghua Tianzun menghela napas dan mengangguk, garis depan telah hilang. Apa? Kulit kepala Yang Chen gatal, garis depan telah hilang, lalu bagaimana dengan wilayah selatan? Linghua Tianzun menatap wajah panik Yang Chen dan mendesah pelan, sekarang sejumlah besar kultivator bergegas kembali ke wilayah suci mereka masing-masing. Namun, situasinya tidak seperti yang kau bayangkan. Garis depan terbagi menjadi 3 wilayah. Kita telah kehilangan wilayah paling depan sejauh ini. 2 wilayah terpenting belum hilang, tetapi situasinya masih cukup buruk. Semua orang sedang mendiskusikan masalah ini sekarang. Ngomong-ngomong, Yang Chen, kau kembali tepat waktu. Yang Chen bertanya dengan ragu, "Senior, maksudmu adalah, Tuan Raja Yuyin sedang mencarimu. Karena kau sudah kembali, pergilah menemui Tuan Raja Yuyin sesegera mungkin. Sepertinya ada sesuatu yang penting yang ingin beliau sampaikan kepadamu," kata Linghua Tianzun lembut. Yang Chen mengangguk, diam-diam menebak alasan mengapa Raja Yuyin mencarinya. Bagaimanapun, garis depan telah hilang, dan semua wilayah utama seharusnya mengkhawatirkan masalah ini sekarang. Raja Yuyin mungkin berencana untuk membiarkannya mewakili Sekte Sanhua untuk bertindak. Ini agaknya memperlakukannya sebagai penjahat, tetapi sekarang tampaknya tidak ada cara lain. Memikirkan hal ini, Yang Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan segera pergi mencari Raja Yuyin." Dia sudah tahu lokasi Raja Yuyin, tetapi kali ini dia datang sendirian tanpa ada yang membimbingnya. Tunggu tanda hubung lebih besar dari. Saat tiba, Yang Chen tidak terburu-buru masuk. Dia hanya mendengar sebuah suara yang terngiang di telinganya. Datang. Yang Chen tahu bahwa Raja Yuyin telah mengamatinya sepanjang waktu, dan baru setelah menerima perintahnya, dia melangkah maju dan masuk. Setelah memasuki lingkungan yang familiar ini dan melihat sosok Raja Yuyin yang familiar, Yang Chen berkata dengan hormat, "Tuan Raja Yuyin, Anda sedang mencari saya. Kau sudah kembali. Apa kau sudah membereskan semua hantu dari dunia bawah di belakang sana?" Tanya Raja Yuyin dengan sungguh-sungguh. Yang Chen mengangguk pelan, "Ya, junior ini telah memenuhi misinya dan menyelesaikan semuanya." Yuyin Wang mengangkat alisnya dan berkata, "Jika apa yang kau katakan itu benar, maka itu membuktikan bahwa kau benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang kuat tanpa batas sendirian." Ini, Yang Chen ragu untuk berbicara. "Kau dan aku tidak perlu menyembunyikan apapun," teriak Raja Yuyin. Yang Chen diam-diam tersenyum pahit, dan hanya bisa berkata jujur, "Untuk para ahli biasa tanpa ranah, aku memang punya kemampuan untuk menghadapi mereka. Tapi untuk mereka yang sedikit lebih kuat, aku tidak punya cara lain." "Cukup, itu artinya kau telah mencapai level petarung tanpa batas. Meninggalkanmu hanya akan membuang-buang bakatmu. Seharusnya kau mendengar sesuatu tentang apa yang terjadi di garis depan," kata Raja Yuyin perlahan. Yang Chen mengangguk sedikit, "Saya baru saja mendengar beberapa kata tentang masalah ini. Karena kamu tidak tahu, aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci." Ratu Yuyin menggerakkan bibir merahnya perlahan. Garis depan medan perang awalnya adalah area suci Daming. Area suci Daming kini telah digabung dengan area suci lainnya. Kau pasti sudah familiar dengan ini karena kau sering bertempur di medan perang. Area suci Daming terbagi menjadi 3 area utama, Qianlei, Gengjin, dan Lihuo.
Garis depan adalah area Li Huo, dan dua area terakhir adalah area Qianlei dan Gengjin. Dan yang kini telah hilang adalah area Li Huo. Yang Chen sangat akrab dengan hal ini, dan bertanya dengan heran, bagaimana distrik Li Huo ini bisa tersesat. Saya tidak berada di medan perang beberapa waktu lalu, jadi saya tidak tahu banyak tentang ini. Satu-satunya berita yang saya terima adalah bahwa hantu-hantu dari dunia bawah menggunakan berbagai cara untuk menyerang dari kedua belah pihak. Entah mengapa, mereka tiba-tiba menyerang dari distrik Gengjin, menyebabkan sejumlah besar kultivator terkepung di distrik Li Huo. Para kultivator lainnya hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika mereka mundur dari distrik Li Huo dan pergi ke distrik Gengjin untuk mempertahankan diri, mencoba mencari tahu alasan pengepungan tersebut. Kalau begitu, bukankah itu berarti masih banyak kultivator yang terjebak di distrik Li Huo? Yang Chen sedikit terkejut. Benar, sekarang kita telah menemukan sebagian besar alasan mengapa kita ditipu oleh hantu-hantu dari dunia bawah. Umat manusia harus melawan. Distrik Li Huo telah menjadi ujung neraka. Tapi masih banyak orang yang hidup. Meskipun hantu-hantu dari dunia bawah belum sepenuhnya menguasai distrik Li Huo, kita harus melawan sekarang. Jika kita bisa merebut kembali distrik Li Huo, kita akan merebutnya kembali. Jika tidak bisa, kita harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Kata Raja Yuyin. Begitu, Tuan Raja Yuyin, apa yang kau inginkan dariku? Tanya Yang Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan otak dapat mengetahui bahwa Raja Yuyin pasti memiliki motif tersembunyi di balik ucapannya tersebut. Raja Yuyin langsung berkata, di distrik suci tiga bunga kami, dua penguasa surgawi tanpa batas terjebak di distrik Li Huo. Jika kau benar-benar memiliki kekuatan tempur setingkat tanpa batas, kau harus berpartisipasi dalam operasi ini. Tuan Raja Yuyin ingin aku pergi ke distrik Li Huo. Yang Chen mengerti, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Raja Yuyin ini benar-benar tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Zona Li Huo ini sangat berbahaya, dan pergi ke sana untuk menyelamatkan orang-orang sekarang kemungkinan besar akan menjadi situasi hidup atau mati. Dia disuruh pergi, jadi dia pergi. Benar, mengingat niatmu pada daur ruang dan waktu, aku tidak akan memberimu rekan tim untuk memperkuatmu saat kau pergi ke distrik Li Huo kali ini. Agar tidak memperlambat lajumu, kau akan memasuki distrik Li Huo sendirian, jadi selamatkan sebanyak mungkin orang. Tentu saja, kedua Wujing Tianzun tentu akan menjadi prioritas utama, kata Raja Yuyin dengan nada dingin tanpa emosi. Petik 2. Sudut mulut Yang Chen berkedut. Awalnya ia berpikir memintanya pergi sudah cukup berlebihan, tetapi ia tidak menyangka mereka hanya akan mengaturnya. Ini bahkan lebih berlebihan lagi. Namun, ia sebelumnya telah berjanji kepada Yuyin Wang bahwa menolak bukanlah pilihan. Ia hanya bisa pasrah dan pergi, sambil tetap berkata dengan hormat sambil tersenyum, "Junior, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Tentu saja, meskipun kalian pergi sendirian. Tapi di luar zona api, aku akan mengatur tim lain untuk bergabung dari arah lain. Dan juga akan ada bala bantuan dari pasukan lain, jadi kalian tidak sendirian." Raja Yuyin dapat melihat fluktuasi emosi Yang Chen dan berkata perlahan. Hal ini membuat Yang Chen terdiam. Raja Yuyin sudah mengetahui sebagian besar isi pikirannya. Hal ini membuatnya tersenyum pahit dan berkata, "Junior tahu." Berikut penampakan kedua Wujing Tianzun dan perkiraan lokasi mereka. Ingat mereka dan bergegaslah ke wilayah Li Huo dengan segenap kekuatanmu, perintah Raja Yuyin. Yang Chen tidak membuang waktu lagi. Setelah menerima informasi tentang dua penguasa surgawi tanpa batas, ia menghafalnya dalam-dalam. Tanpa ragu lagi, ia pun berangkat. Langsung saja pergi saat kamu bilang pergi, tanpa ditunda-tunda. Dalam sekejap mata, Yang Chen telah meninggalkan area suci tiga bunga dan tiba di area suci Raja Roh. Medan perang garis depan berada tepat di depan area suci Raja Roh. Ketika Yang Chen tiba di area suci Raja Roh, seluruh area suci diperiksa dengan ketat. Baik mereka yang masuk dari belakang maupun yang menyerbu dari depan, besar maupun kecil, para kultivator dari semua tingkatan harus menjalani pemeriksaan ketat. Bahkan Yang Chen tidak terkecuali. Terlebih lagi, ketika para pendeta itu memeriksa, mereka menjadi curiga. Kau bilang namamu Yang Chen. Tapi kami belum pernah mendengar tokoh bernama Yang Chen di tingkat Mahayana sebelumnya. Lagi pula, kau agak terlalu muda untuk tingkat Mahayana. Ekspresi orang-orang yang memeriksanya tampak serius dan hikmat. Melihat pengawasan ketat itu, Yang Chen tersenyum tak berdaya, "Saya baru saja memasuki tahap Mahayana. Jika Anda ragu, panggil saja beberapa ahli tanpa alam. Saya cukup akrab dengan para ahli tanpa alam di area suci Dewa Mulia." Setelah mendengar ini, beberapa biksu yang sedang memeriksa situasi saling berpandangan, tetapi mereka tidak berani menunda. Mereka menyisihkan satu orang untuk mencari ahli tanpa alam di belakang. Yang Chen tidak terburu-buru. Ia menghormati para penguji dan menunggu di sana selama setengah jam. Akhirnya, seorang ahli tanpa batas tiba di tengah jadwalnya yang padat. Yang Chen melirik dan melihat bahwa Yunqi Tianzun lah yang sedang menangani berbagai masalah sepele di medan perang depan. Sekarang melihat Yunqi Tianzun lagi, Yang Chen tersenyum sepenuh hati, "Senior Yunqi.
Hahaha, teman muda Yang Chen, ternyata kamu. Waktu pertama kali dengar itu aku nggak percaya. Aku nggak ngangka kamu bakal beneran datang ke medan perang depan. Kayaknya kamu masih peduli sama garis depan. Yunqi Tianzun datang saat itu, menepuk bahu Yang Chen, dan tampak sangat gembira. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi ia sangat jelas tentang kemampuan tempur Yang Chen. Keikutsertaannya di medan perang jelas merupakan berkah bagi seluruh medan perang, setidaknya bagi para kultivator Mahayana. Yang Chen tersenyum pahit. Ia memang prihatin dengan medan perang, tetapi ia lebih banyak dipaksa untuk datang ke medan perang. Adapun para kultivator lain yang sedang menyelidiki, mereka semua terkejut melihat Yang Chen mengobrol dan tertawa bersama Yunqi Tianzun. Mengingat intersepsi tadi, mereka semua menundukkan kepala ketakutan, takut Yang Chen akan menghukum mereka. Namun, ketika Yang Chen dan Yunqi Tianzun pergi, sebuah suara tersenyum terdengar. Kalian semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengulas. Terimalah hadiah ini. Teruskan kerja bagusmu. Suara itu datang dari Yunqi Tianzun. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa sebelum Yunqi Tianzun memutuskan untuk memberi penghargaan kepada para penguji ini, Yang Chen telah menyebutkan bahwa para penguji ini memiliki sikap yang ketat dan pantas untuk diberi penghargaan. Kini, Yunqi Tianzun berkata dengan tangan di belakang punggungnya, teman muda Yang Chen, ku dengar itu kau, jadi aku langsung kabur dan bergegas ke sini. Jika kau benar-benar punya jasa di medan perang kali ini, setidaknya kau bisa memberiku bagian, apalagi bagian, di area suci Raja Rohku. Yang Chen mengerti apa yang dimaksud Yunqi Tianzun. Persis seperti ketika ia mewakili wilayah suci tiga bunga untuk memusnahkan Jenderal Dunia Bawah Angin Hitam. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Yang Chen lah yang melakukannya. Ketika kebanyakan orang menyebutkannya, mereka semua mengatakan itu dilakukan oleh seseorang dari wilayah suci tiga bunga. Seberapa banggakah hal ini bagi wilayah suci Sanhua? Sebagai orang yang menangani berbagai masalah sepele di garis depan, Yunqi Tianzun tentu ingin mempertimbangkan lebih banyak tentang area suci Raja Roh. Yang Chen juga ingin membalas budi Yunqi Tianzun atas bantuannya beberapa hari terakhir, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, ia hanya bisa tersenyum pahit, Senior Yunqi, saya hanya orang yang mandiri, jadi saya akan membantu Anda semampu saya. Namun, mengenai hal ini, saya juga bersedia tetapi tidak mampu. Ada apa? Tanya Yunqi Tianzun dengan heran. Yang Chen hanya bisa menjelaskan keseluruhan cerita secara rinci. Mendengar penderitaan Yang Chen, Yunqi Tianzun merasa merinding, lalu berkata dengan tawa bercampur air mata, Sekte Tiga Bunga benar-benar keterlaluan. Mereka bahkan mengambil 90% kreditmu dan hanya menyisakan 10% untukmu. Yunqi Tianzun sebenarnya ingin mengatakan bahwa Raja Yuyin agak keterlaluan, tetapi dia tidak mampu menyinggung Raja Yuyin, jadi dia hanya bisa mengatakan Sekte Tiga Bunga. Yang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, jadi, junior ini juga bersedia tetapi tidak dapat membantu para senior dengan urusan mereka. Lagi pula, dia hanya bisa mengendalikan 10%, dan pada dasarnya semuanya diperas oleh Sekte Sanhua. Yunqi Tianzun tak lagi punya harapan yang muluk-muluk dan hanya bisa berkata, ngomong-ngomong, sahabat muda Yang Chen, apa rencanamu untuk datang ke medan perang kali ini? Saya berencana pergi ke distrik Lihuo, kata Yang Chen. Apa, kau benar-benar berencana pergi ke distrik Lihuo? Anak baik, aku tahu kau datang ke medan perang dengan tujuan yang luar biasa, tapi aku tidak menyangka kau harus langsung mengambil tugas yang paling berbahaya. Bahkan beberapa orang kuat di dunia tanpa batas pun tidak berani mengambil tugas pergi ke distrik Lihuo dengan mudah. Tapi kau begitu hebat sampai kau ingin melakukannya secara langsung. Kau benar-benar memenangkan hatiku. Yunqi Tianzun tertawa. Yang Chen berkata dengan hormat, Senior Yunqi, bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi terkini di distrik Lihuo? Berbicara tentang distrik Lihuo, Yunqi Tianzun perlahan mengangkat alisnya dan berkata dengan suara berat, situasi di distrik Lihuo sangat berbahaya sekarang. Banyak kultivator terjebak di dalamnya dan tidak dapat melarikan diri. Kuncinya adalah sekarang para hantu dari dunia bawah mengirimkan sejumlah besar hantu ke distrik Lihuo, dengan tujuan menduduki wilayah tersebut. Tempat ini sekarang menjadi api penyucian kiamat. Jika kau pergi jauh ke tempat ini untuk menyelamatkan orang-orang, kau harus siap menghadapi situasi di mana terdapat banyak hantu dan sedikit sekutu. Yang Chen mendengar ini, jadi begitulah adanya. Meski begitu, kau masih mau pergi. Yunqi Tianzun mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Junior tidak punya pilihan. Yang Chen tertawa dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Yunqi Tianzun sangat penasaran dengan perjanjian antara Yang Chen dan Raja Yuyin, ia adalah orang yang memiliki konsentrasi luar biasa. Sebesar apapun minatnya, ia tidak akan pernah menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Setelah Yang Chen menentukan pilihannya, Yunqi Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, karena temanku Yang Chen sudah menentukan pilihannya, aku akan memberimu tumpangan dan mengantarmu ke distrik Lihuo. Namun, temanku Yang Chen, distrik Lihuo benar-benar berbahaya saat ini. Karena kau sudah memutuskan untuk pergi ke sana, kau harus bersiap. Yang Chen mengangguk. Dibandingkan dengan Raja Yuyin, Yunqi Tianzun lebih perhatian padanya.
Setidaknya pihak lain akan menjelaskan bahayanya kepada Anda dengan cara yang jelas dan jujur, sehingga Anda tahu bahwa Anda harus berhati-hati dan waspada dalam menghadapi bahaya di mana-mana. Pada saat ini, Yang Chen juga berkata dengan penuh terima kasih atas bantuan dan pertimbangan Anda, senior. Saya pasti akan lebih berhati-hati. Bagus, ikut aku. Yunqi Tianzun membawa Yang Chen pergi. Perjalanan ini seharusnya tunduk pada segala macam pengawasan ketat, tetapi karena Yunqi Tianzun, pengawasan tersebut pada dasarnya dihilangkan, yang menghemat banyak waktu Yang Chen yang tidak perlu. Sepanjang perjalanan, Yang Chen banyak bertanya kepada Yunqi Tianzun tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Lagi pula, Raja Yuyin tidak berada di medan perang beberapa waktu lalu, jadi dia tidak begitu paham dengan masalah ini, tetapi Yunqi Tianzun telah berada di garis depan medan perang dan memiliki pemahaman yang jelas tentang setiap peristiwa yang terus berubah di medan perang. Itulah sebabnya, ketika Yang Chen bertanya, Yunqi Tianzun dapat menjelaskannya dengan jelas kepada Yang Chen. Kejatuhan distrik Lihuo yang tiba-tiba adalah cerita yang panjang. Menurut penyelidikan kami, seseorang memang memasang susunan teleportasi di belakang distrik Lihuo. Namun, sangat aneh siapa yang melakukannya. Secara logika, hampir mustahil untuk menyelinap ke belakang dan tiba-tiba memasang susunan teleportasi tanpa menimbulkan suara. Belum lagi area suci utama telah jatuh beberapa waktu lalu. Sekarang hampir semua manusia bersiaga tinggi, dan pengerahan serta pertahanan semua pihak sangat cermat. Melakukan hal seperti itu, bahkan jika ada pengkhianat di antara kita manusia, mustahil. Kecuali jika seorang ahli tingkat raja melakukannya sendiri. Yunqi Tianzun mendesah. Mungkinkah bukan orang sekuat Raja Hantu yang melakukan ini? Yang Chen mengerti maksudnya. Masing-masing Raja Hantu yang kuat ini diawasi ketat oleh kekuatan tingkat raja di pihak manusia kita. Misalnya, bahkan jika Raja Yuyin di area suci tiga bunga tidak bergerak, para hantu pada dasarnya dapat mengetahui gerakannya. Tidak masalah apakah dia bertindak atau tidak. Selama pembangkit tenaga listrik tingkat raja seperti ini duduk di rumahnya sendiri, dia hampir dapat menahan pembangkit tenaga listrik teratas dari kedua belah pihak dan membiarkan para kultivator di bawahnya bertarung. Oleh karena itu, mustahil bagi pembangkit tenaga listrik tingkat raja untuk melakukan hal seperti itu. Yunqi Tianzun menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana hantu-hantu dari dunia bawah ini melakukannya? Yang Chen bingung. Kemungkinan lain adalah seorang penguasa hantu yang kuat yang telah meninggalkan alam setengah langkah menuju surga. Namun, dari apa yang saya lihat sekarang, bahkan seorang penguasa hantu yang kuat yang telah meninggalkan alam setengah langkah menuju surga pun memiliki peluang keberhasilan yang rendah. Kita manusia telah membentuk formasi di sekeliling kita untuk melindungi diri dari energi dan metode para hantu di dunia bawah. Selama suku-suku di dunia bawah mencoba menerobos, hal itu akan menyebabkan fluktuasi dalam formasi, bahkan seorang penguasa hantu yang telah meninggalkan alam setengah langkah menuju surga pun tidak terkecuali, kata Yunqi Tianzun. Lalu bagaimana hantu-hantu ini bisa masuk? Yang Chen kini mengerti betapa ketatnya manusia dalam mengambil tindakan pencegahan dalam segala hal. Ini medan perang, ini perang. Tidak ada detail yang boleh diabaikan, karena kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan bencana yang tak terelakkan. Sekalipun tidak ada kesalahan, tetap ada kemungkinan seseorang akan memanfaatkan celah tersebut. Saya sudah lama memikirkan masalah ini. Ditambah dengan informasi intelijen yang ditemukan berbagai pihak dalam beberapa hari terakhir, saya pikir satu-satunya kemungkinan adalah hantu-hantu dari dunia bawah ini telah berkolusi dengan orang-orang dari kelompok etnis lain, kata Yunqi Tianzun. Sepertinya tidak ada orang kuat dari kelompok etnis lain di wilayah selatan yang mampu melakukan hal semacam ini, kata Yang Chen. Entahlah, mungkin itu makhluk dari alam lain. Selama bertahun-tahun, dunia bawah telah memperbudak cukup banyak makhluk dari alam lain. Ngomong-ngomong, ini ada pecahan baju zirah sisiknya, yang menjadi alasan utama kami menduga itu berasal dari ras lain. Pecahan baju zirah sisik ini, kurasa tertinggal saat dia menggunakan cara spasial untuk melewati formasi, dan kami menemukannya di ruang yang bergejolak. Yunqi Tianzun dengan santai mengeluarkan pecahan baju zirah sisik hijau dan membiarkan Yang Chen melihatnya secara simbolis. Ia tidak menyangka Yang Chen akan melihat petunjuk apapun. Yang Chen hanya bertanya tentang situasi untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan cukup petunjuk di dalam zona Lihuo. Sekarang ketika dia melihat sisik ini, Yang Chen tiba-tiba menyipitkan matanya. Ternyata, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba teringat sesuatu. Klan Dewa Roh. Ia tak akan pernah melupakan kemunculan klan Dewa Roh. Pecahan baju zirah sisik hijau ini berasal dari Peng Wanli. Jadi begitu, Yang Chen mengerutkan kening, Peng Wanli dan Mu Taiking benar-benar seperti saudara. Masing-masing pihak, keduanya terlibat dengan hantu-hantu dari dunia bawah ini. Mu Taiking membuat kekacauan di belakang, sementara Peng Wanli langsung pergi ke depan dan membuat masalah. Sepertinya penyebab susunan teleportasi ini kemungkinan besar terkait dengannya. Orang-orang di alam selatan sama sekali tidak memahami klan Dewa Roh, dan tidak tahu bahwa klan Dewa Roh hampir menguasai alam roh saat itu.
Wajar jika mereka terjebak. Teman muda Yang Chen. Kata-kata Yunqi Tianzun mengejutkan Yang Chen hingga terbangun. Melihat tatapan bingung Yang Chen, ia tak bisa menahan tawa dan bercanda, ada apa? Apa kau mengenali pecahan ini? Yang Chen awalnya ingin menjelaskan klan dewa spiritual kepada Yunqi Tianzun, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, tampaknya ia tidak tahu banyak tentang klan dewa spiritual. Karena tidak tahu harus mulai dari mana, ia hanya bisa menyembunyikan pikirannya dan berkata, aku bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam pecahan itu. Sepertinya pemilik goresan armor bersisik ini pastilah orang yang luar biasa. Tentu saja, dia bisa berjalan di tengah turbulensi ruang angkasa, tapi hanya menjatuhkan benda sekecil itu. Aku tak percaya orang biasa bisa melakukan hal seperti itu di bawah pengawasan ketat kita manusia. Aku sangat berharap bisa tahu siapa anak ini dan menariknya keluar, kata Yunqi Tianzun dengan marah. Yang Chen teringat kekuatan Peng Wanli dan merasa sedikit gelisah. Sambil berpikir, mereka telah melewati distrik Qianlei dan distrik Gengjin. Para biksu di kedua distrik ini bersiap untuk pergi, menjaga mereka dengan ketat untuk mencegah kecelakaan. Tak lama kemudian, Yunqi Tianzun berhenti. Yang Chen menebak sedikit dan tahu bahwa dia telah tiba di depan zona Liuo. Kini, ketika ia mendongak, ia melihat pemandangan yang sungguh tragis. Asap hitam mengepul dari depan, dan suara-suara pertarungan berbagai mantra, jeritan dan ratapan hantu bergema di mana-mana. Suara itu menggema di hati setiap orang, membuat mereka patah hati. Dia tahu bahwa distrik Lihuo telah jatuh sepenuhnya dan kini telah menjadi medan pertempuran Sura yang dipenuhi asap hitam, di mana sulit untuk menemukan teman. Di medan perang ini, Anda berada dalam bahaya terjatuh kapan saja. Ekspresi Yang Chen sedingin es. Ia melihat sekeliling dan merasakan dinginnya medan perang. Ia tahu betul bahwa jika ia melangkah masuk, akan sangat sulit untuk keluar. Pintu masuk ke zona kebakaran dijaga ketat. Selain itu, ada tim-tim yang menuju ke area kebakaran untuk memadamkan api. Tim terkecil terdiri dari puluhan orang. Sekalipun ada orang-orang kuat di alam tanpa kembali, mereka akan membawa banyak orang kuat lainnya sebelum berani masuk. Yunqi Tianzun baru saja tiba, dan banyak prajurit yang menjaga area itu telah melihatnya, dan mereka semua membungkuk hormat, salam untuk Guru Yunqi Tianzun. Guru Yunqi, Anda telah datang ke sini. Apakah Anda akan memasuki zona Lihuo? Yunqi Tianzun menggelengkan kepala dan tersenyum, karena kau bilang begitu, aku jadi agak malu. Maaf, aku punya banyak urusan penting, dan aku tidak bisa masuk ke distrik Lihuo. Kalau tidak, aku pasti sudah masuk ke tempat ini dan bertempur berdarah-darah dengan orang-orang dari sukuku. Tapi sayangnya, aku tidak akan melakukannya hari ini. Aku di sini hari ini untuk mengantar seseorang ke distrik Lihuo. Mungkinkah ini orang yang dibicarakan senior itu? Kekuatan para penjaga ini telah mencapai tingkat Mahayana. Mereka semua berasal dari berbagai kekuatan dan disatukan. Mereka cukup kuat, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan Yang Chen. Itulah sebabnya mereka saling memandang dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Jika bukan karena Yunqi Tianzun pergi ke distrik Lihuo, maka akan agak tidak realistis bagi Yang Chen, seorang kultivator Mahayana belaka, untuk pergi ke distrik Lihuo. Namun Yunqi Tianzun berkata dengan tenang, ya, orang inilah yang akan pergi ke distrik Lihuo. Dia sendirian. Yang lain tampak tercengang. Yunqi Tianzun juga menyadari kecurigaan di mata semua orang, lalu tersenyum dan berkata, haha, kekuatan teman muda Yang Chen luar biasa. Semuanya, tolong jangan terlalu meremehkannya. Yang Chen, aku ingat dia terkenal karena berada di tahap nirvana sebelumnya. Sepertinya dia baru saja memasuki tahap Mahayana. Seberapa kuatkah seseorang ketika ia baru saja memasuki tahap Mahayana? Para ahli Mahayana ini berbisik-bisik sejenak, tetapi akhirnya tidak banyak bicara. Lagi pula, jika Yang Chen ingin mati, mereka tidak perlu masuk dan menghentikannya. Yang Chen tampak tenang dan kalem dari awal sampai akhir, sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain. Teman muda Yang Chen, kita telah tiba di zona api. Jalan di depan sudah aman. Aku tidak bisa ikut denganmu, jadi kau harus mengandalkan dirimu sendiri, kata Yunqi Tianzun dengan sungguh-sungguh. Yang Chen tentu saja tahu semua ini, dan perlahan berkata, terima kasih, Senior Yunqi, karena telah menemani saya selama ini. Saya sudah sangat berterima kasih atas bantuan Anda di sini. Sekarang, silakan kembali. Baiklah, kalau begitu, aku akan meninggalkan tempat ini dulu. Yunqi Tianzun membungkuk, tidak berkata apa-apa lagi, lalu pergi. Setelah menyaksikan Yunqi Tianzun pergi, Yang Chen berkata kepada para pengawal, rekan-rekan Taois, bolehkah saya masuk? Rekan Taois Yang Chen, kami tetap ingin memberitahu Anda bahwa daerah Lihuo sangat berbahaya saat ini. Jika Anda ingin pergi ke sana, sebaiknya bergabung dengan yang lain. Lihat, sebuah tim telah tiba. Kebetulan dipimpin oleh 4 orang kuat tingkat Mahayana. Jika Anda pergi bersama mereka, Anda dapat mengurangi banyak bahaya, kata penjaga berwajah hitam yang memimpin sambil tersenyum. Sambil berbicara, ia melihat seorang pria parubaya berambut putih dan seorang praktisi Mahayana memimpin rombongan. Begitu tiba, ia tersenyum dan berkata, Saudara Lin He, lama tak berjumpa.
Semoga Anda baik-baik saja. Hei, rekan Tao ini juga sepertinya praktisi Mahayana, kenapa dia sendirian? Sambil berbicara, pria berambut putih itu juga menatap Yang Chen, menjadi sangat tertarik. Tahukah Anda, tahap Mahayana cukup langka pada tahap ini. Penjaga berwajah gelap bernama Lin He tersenyum dan berkata, saya baru saja akan menyebutkan ini. Rekan Taois bernama Yang Chen ini hendak memasuki zona api. Namun, zona api sangat berbahaya, dan saya khawatir dia akan terluka jika masuk sendirian. Kebetulan, rekan Taois Gao Wenyi juga telah tiba, jadi mengapa tidak mengajak rekan Taois Yang Chen bersamanya? Bukankah itu ide yang bagus? Gao Wenyi jelas orang yang baik hati. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, begitu, rekan Daois Yang Chen, sepertinya kau kurang tahu tentang distrik Lihuo. Terlalu berbahaya untuk pergi ke sana sendirian. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Kita sudah merencanakan rute. Sambil membantuku, kau juga akan terhindar dari banyak bahaya. Yang Chen tentu saja berterima kasih atas kebaikan orang-orang ini, tetapi sayangnya, Raja Yuyin telah merencanakan rute khusus untuknya. Sekarang, memintanya untuk mengikuti tim tentu saja mustahil. Jika mengikuti tim orang lain, Anda harus mengikuti rute mereka. Yang Chen bersyukur dari lubuk hatinya, tetapi sekarang ia harus menolak, kalian semua tidak tahu, saya punya beberapa rahasia yang tak terucapkan, jadi saya harus pergi sendiri. Saya harap kalian bisa memaafkan saya. Ini, Lin He dan Gao Wenyi saling berpandangan, keduanya tidak dapat menebak alasan atau rahasia apa yang dimiliki Yang Chen sehingga dia harus pergi sendiri. Saudaraku, karena Taois Yang Chen ini sangat suka menyendiri, biarkan saja dia pergi. Lagi pula, kita bukan anak-anak lagi, kita punya rencana dan jalan masing-masing, jadi kenapa tidak biarkan saja dia pergi? Kata seorang wanita berbusana istana di samping Gao Wenyi sambil tersenyum. Perkataannya seolah menyuruh Yang Chen berbuat semaunya, tetapi setelah didengarkan lebih dekat, tidak sulit untuk mengetahui bahwa ia lebih merupakan seorang pencemooh masa muda dan kebodohan Yang Chen. Adik perempuan, kau, Gao Wenyi menatap wanita berpakaian istana itu dengan pandangan memarahi. Namun, wanita berpakaian istana itu sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia mengisyaratkan Gao Wenyi, membuat Gao Wenyi teringat sesuatu yang mendesak. Setelah memikirkannya, ia merasa tidak pantas untuk membujuknya lebih lanjut dan membungkuk, kalau begitu, rekan Daois Yang Chen, jaga diri baik-baik. Yang Chen tersenyum tipis, hati-hati. Tim tidak tinggal lebih lama lagi dan memasuki zona api. Yang Chen tidak membuang waktu lagi, dan setelah beberapa patah kata dengan Lin He, ia pun memasuki zona api. Kini, sambil memperhatikan punggung Yang Chen saat memasuki zona api, Lin He pun menggelengkan kepalanya, lagi pula, Yang Chen masih terlalu muda, dan dia tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Zona api ini sangat berbahaya, meskipun dia punya beberapa kartu truf dan latar belakang. Kemungkinan besar, bahkan orang kuat yang telah mencapai alam setengah langkah kepergian surgawi akan muncul di zona api. Bahkan orang kuat tanpa alam pun tidak bisa menjamin keselamatannya jika dia masuk. Dia benar-benar terlalu impulsif. Kapten, apa yang terjadi pada anak ini tidak ada hubungannya dengan kita. Biarkan saja dia pergi. Bisakah kita menghentikannya? Semua biarawan menggelengkan kepala. Lin He agak tertekan. Kau tahu, kekuatan tempur seorang kultivator Mahayana cukup langka akhir-akhir ini, dan akan sangat disayangkan jika mengirimnya ke kematiannya. Tapi seperti kata orang-orang di sekitarnya, jika pihak lain ingin mati, dia tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa menghela napas tak berdaya dan berhenti peduli. Pada saat yang sama, Yang Chen juga sepenuhnya memasuki lingkungan mimpi buruk yang dipenuhi asap hitam. Sekilas, sulit untuk melihat situasi semua pihak dalam bayang-bayang. Tempat ini bagaikan tempat yang sangat yin, bahkan lebih kacau daripada tempat yang sangat yin. Energi hantu dari segala penjuru bercampur dengan energi sejati, dan berbagai interaksi telah menciptakan banyak retakan spasial. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terseret ke dalam turbulensi spasial. Ini benar-benar medan perang. Yang Chen melihat sekeliling dan sudah bisa merasakan hilangnya banyak nyawa. Ini adalah kemampuan istimewanya sebagai pemegang dao kehidupan dan kematian, kemampuan istimewa yang baru saja dikuasainya beberapa hari ini setelah mempelajari sutra reinkarnasi. Akan tetapi, efeknya tidak begitu besar, ia hanya dapat memberikan penginderaan yang lemah, dan bahkan mustahil untuk mengetahui apakah orang yang meninggal itu hantu atau manusia. Meskipun Yang Chen ingin menyelamatkan lebih banyak manusia, setelah memikirkannya, dia menyerah. Di medan perang, hal yang paling tabu adalah berlarian seperti lalat tanpa kepala. Jika kau benar-benar melakukannya, kau hampir ditakdirkan mati. Cara yang paling tepat adalah dengan memiliki rute yang jelas, langsung mengikuti rencana, memulai dan mengakhiri dalam satu waktu, dan tidak berlama-lama. Tentu saja dia punya rencana. Rencana yang diberikan Raja Yuyin kepadanya adalah menyelamatkan lebih banyak orang dari Sekte Tiga Bunga, dan dua tujuan inti terpentingnya adalah Sekte Tiga Bunga memiliki dua penguasa surgawi tanpa batas yang masih terjebak di zona Lihuo. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan orang-orang ini.
Mengenai lokasinya, Raja Yuyin hanya memberinya gambaran samar, dan masih belum diketahui apakah dia dapat menemukannya sekarang. Tapi Yang Chen punya caranya sendiri. Dengan alam spiritualnya, dia bisa menyapu sesuka hati. Selama dia menemukan murid-murid Sekte Tiga Bunga, dia akan menyelamatkan mereka. Dengan cara ini, ia bergerak dengan tenang dan berlalu bagaikan angin. Saat kami melanjutkan perjalanan, kami harus mengatakan bahwa situasi di seluruh zona kebakaran hampir sama seperti yang dijelaskan oleh dunia luar. Area di luar zona api telah dipenuhi hantu. Hampir semua yang kulihat hanyalah hantu dari dunia bawah, sementara manusia sangat jarang. Aku hampir tidak melihat beberapa. Bahkan setelah melihat ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan menyerah menyelamatkan mereka. Sekalipun ia pergi menyelamatkan orang-orang yang tercerai-berai ini, ia harus membawa serta para pengikutnya nanti, yang akan bertentangan dengan tujuan awalnya. Terkadang perang begitu kejam. Begitu saja, Yang Chen mencari kemana-mana di daerah Lihuo. Setelah sekian lama mencari, menemukan target jelas bukan tugas yang mudah. Yang Chen tidak menemukan apapun dalam pencarian buta ini. Sebaliknya, ia bertemu dengan sejumlah besar hantu dari dunia bawah yang berkelana berpasangan, mengepung dan menyerang manusia. Saat menghadapi tim hantu dunia bawah ini, Yang Chen biasanya menghindari mereka. Ia tidak ingin membunuh hantu-hantu tak berguna dan membuang-buang waktu. Menyelamatkan orang adalah hal terpenting. Sekarang Yang Chen juga bertemu dengan sekelompok hantu dari dunia bawah. Terlebih lagi, jumlah hantu dari dunia bawah cukup besar. Ada ratusan, dan di antara mereka ada seorang dewa hantu Wuji, yang memimpin 4 dewa hantu Mahayana untuk menyapu daerah sekitarnya, dan mereka tak terkalahkan. Sekarang, teman-teman, mohon diingat, harap perhatikan untuk mengistirahatkan mata Anda saat membaca dalam waktu lama. Manusia yang tersisa di zona Lihuo pada dasarnya telah tersebar, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan hantu-hantu ini. Ketika Yang Chen melihat sekelompok besar hantu dari dunia bawah ini, ia tidak berniat memprovokasi mereka. Ia berencana untuk hanya mengelilingi mereka dan menjadikan pencarian seseorang sebagai tujuan utamanya. Tetapi bahkan saat ia memikirkannya, hantu-hantu dari alam baka ini jelas tidak berniat membiarkannya menyerah begitu saja. Tim hantu dari dunia bawah saat ini, yang dipimpin oleh Raja Hantu Wujing, terlihat sangat mulia dikelilingi oleh banyak hantu. Penguasa hantu tak terbatas ini memegang cermin di tangannya, sambil melihat sekeliling dengan seringai di wajahnya. Cermin ini benar-benar harta karun yang bagus. Hahaha, aku tidak menyangka manusia-manusia malang ini punya harta karun seperti ini. Selama kesadaran spiritual memasukinya, cermin ini akan menampilkan semua kehidupan dalam jangkauan kesadaran spiritual tersebut. Meskipun fungsinya mirip dengan kesadaran spiritual, efeknya sangat berbeda. Wujing Ghost Lord memutar lehernya, dan senyumnya begitu bahagia. Seorang penguasa hantu Mahayana di belakang juga berkata dengan senyum menyanjung, Tuan Wu Chen, dengan cermin ini, siapa lagi yang bisa bersaing dengan kita untuk mendapatkan penghargaan atas perjalanan ini, selain para penguasa hantu yang telah mencapai alam surgawi setengah langkah. Saat kita kembali, Tuan Raja Hantu pasti akan memberi kita hadiah. Hahaha, aku berterima kasih atas kata-kata baikmu. Jika Tuan Raja Hantu benar-benar memberi kami imbalan, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Coba aku lihat sekeliling untuk melihat apakah ada ikan yang lolos dari jaring. Tuan Hantu Wu Chen tertawa aneh 2 kali. Itu murni tidak disengaja dan tidak memikirkan tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Lagi pula, barusan, semua manusia di sekitarnya telah musnah karenanya. Namun, ketika ia benar-benar melihat lagi, tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang baru. Sosok yang muncul di cermin itu tak lain adalah Yang Chen. Ketika melihat masih ada manusia di sekitar, penguasa hantu Wu Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tidak menyangka akan mendapatkan sesuatu. Dari mana anak panggung Mahayana ini berasal? Mungkinkah dia yang tersisa dari penggerebekan sebelumnya? Sudahlah, ayo kita habisi dia. Setelah penguasa hantu Wu Chen selesai berbicara, dia memimpin sekelompok hantu dan langsung pergi untuk mencegat Yang Chen. Yang Chen awalnya yakin dengan kekuatannya sendiri dan pasti tidak akan ditemukan oleh hantu-hantu ini. Bahkan jika penguasa hantu tanpa batas secara pribadi memimpin, dia yakin bisa melewati mereka. Namun siapa sangka, dalam sekejap mata, hantu-hantu itu seolah merasakan sesuatu dan segera menghadang jalannya. Hal ini membuat Yang Chen tertegun sejenak. Terperanjat, ketika ia tersadar, ia sudah dikelilingi oleh sejumlah besar hantu dari segala arah. Hal ini membuat ekspresi Yang Chen menjadi gelap dan dipenuhi embun beku. Manusia, kemana kau melarikan diri? Saat Ghost Lord Wu Chen menatap Yang Chen, dia mencibir dan auranya dingin, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang mati. Yang Chen terkejut, lalu melirik cermin di tangan Wu Chen Ghost Lord. Sosoknya sendiri terpantul di cermin, yang membuatnya menyadari sesuatu. Saat itu, ia dikepung dari segala arah. Meskipun ia bisa melarikan diri, karena ia dikepung, rasanya tak ada gunanya melarikan diri. Baiklah, karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu.
Setidaknya mulai sekarang, jumlah timmu akan kukirimkan ke pintuku, jadi setidaknya ada nilai dan makna dalam tindakanku. Kata Yang Chen dengan tenang. Dewa hantu Wu Chen tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia pikir dia salah dengar. Ia menganggap manusia di depannya luar biasa bodoh dan lucu. Ia jelas berada dalam situasi berbahaya, hampir pasti mati, tetapi ia masih bisa berkata seperti itu dengan naif. Hal itu membuatnya marah sekaligus geli. Hahaha, Wu Chen Tianzun, orang ini pasti sudah gila. Siapa tahu, mungkin manusia-manusia ini, karena tak melihat harapan, telah kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Hahaha, siapa yang bisa memastikannya? Tapi kalau dia tidak gila, mungkin dia tidak akan mengatakan hal bodoh dan menggelikan seperti itu tadi. Hantu-hantu ini tak segan-segan saling mengejek. Perkataan Yang Chen barusan benar-benar membuat mereka merasa sangat lucu. Melihat ini, bibir Yang Chen sedikit melengkung. Dia tidak bermaksud membuang-buang waktu lagi untuk berbicara, melainkan melambaikan lengan bajunya, dan tubuh dewa perampokan itu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat tubuh ilahi Jie Dao ditarik keluar, aura Yang Chen juga dilepaskan. Tubuh perampok. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu manusia elit. Lumayan, dia punya tubuh perampok. Bunuh dia. Ghost Lord Wu Chen sama sekali tidak berniat bertindak. Baginya, tidak semua orang layak diserang. Membiarkan anak buahnya menghadapi orang kecil di depannya ini saja sudah cukup. Setiap penguasa hantu Mahayana mereka bersemangat mengumpulkan pahala militer dan khawatir menemukan peran yang cocok. Penguasa hantu Mahayana yang memiliki tubuh dewa perampokan ini tidak diragukan lagi merupakan peran yang sangat menguntungkan, jadi mereka tanpa ragu-ragu dan bertindak satu demi satu. Tetapi pada saat ini, aura Yang Chen tiba-tiba berubah menjadi postur domain. Alam bumi, tekan. Ekspresi Yang Chen sedingin es karena domain bumi telah sepenuhnya terbuka, menghancurkan dan menekan segala sesuatu di sekitarnya. Semua penguasa hantu Mahayana yang berencana datang langsung tidak dapat bergerak di bawah domain bumi ini. Tidak bagus. Apa-apaan ini? Para penguasa hantu Mahayana itu tertekan, ekspresi mereka panik dan tiba-tiba berubah. Penguasa hantu Wu Chen, yang sedari tadi mengawasi dari samping, pun menyadari ada yang tidak beres. Apa? Ekspresi Wu Chen Ghost Lord berubah dingin, dan tentu saja ia tak bisa lagi duduk diam. Melihat Yang Chen telah menaklukkan semua Mahayana Ghost Lord-nya hanya dengan satu gerakan, ia langsung menyerang dengan panik, berniat menghukum Yang Chen. Namun, tepat saat Ghost Lord Wu Chen melancarkan gerakannya, Yang Chen juga mengeluarkan tombak pembunuh dewa. Tubuh utama dilengkapi dengan senjata pembunuh dewa, dan tubuh dewa perampok juga tidak diam. Tubuh ilahi Jidao menggunakan sitar kuno hukuman surga dan melantunkan sutra kematian di belakang untuk beberapa saat. Klon tersebut tentu membutuhkan perlindungan saat melantunkan sutra kematian. Tubuh utamanya, yang memegang tombak pembunuh dewa, merupakan jaminan terbesar bagi tubuh dewa perampok saat melantunkan sutra kematian. Suara apa itu? Para penguasa hantu Mahayana ini, yang sudah tertindas oleh domain bumi, merasa seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Mereka gemetar dan merasa tidak sanggup bertahan lagi, bisa-bisa mereka roboh dan mati kapan saja. Bang! Akhirnya, beberapa penguasa hantu Mahayana pertama tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tubuh mereka hancur total. Para penguasa hantu Mahayana yang tersisa masih bertahan, tetapi sesaat kemudian, sebuah tombak dahsyat tiba-tiba jatuh dari langit, menghancurkan ratusan hantu di area tersebut. Saat ruang angkasa hancur, mereka langsung musnah dan lenyap. Dalam sekejap mata, ratusan hantu, yang awalnya merupakan pemandangan mengerikan, mati atau terluka akibat gabungan kekuatan Guqin hukuman surgawi, sutra kejahatan maut, dan tombak pembunuh dewa. Tidak, lebih tepatnya, mereka semua telah mati, hanya Ghost Lord Wu Chen yang tersisa. Pada saat ini, Ghost Lord Wu Chen hampir tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depannya, dan bahkan merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk. Seorang manusia di tingkat Mahayana tingkat yang mulia surgawi benar-benar menghancurkan rombongannya tepat di depannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini sama sekali tidak mungkin. Manusia, aku ingin kau mati. Dewa hantu Wu Chen sangat marah saat ini dan ingin mengambil nyawa Yang Chen. Namun saat ini, Yang Chen telah melantunkan sutra kematian hingga puncaknya. Meskipun Yang Chen belum menyempurnakan klimaks, bahkan pada tahap ini, kekuatan sutra kematian akan dikeluarkan sepenuhnya. Akibatnya, Dewa Hantu Wu Chen yang hendak menggunakan kekuatan hukumnya menjadi kaku di dalam mobil yang macet, dan jiwanya ditekan oleh sutra kematian dan Guqin hukuman surgawi, seperti manusia kayu. Segera, Yang Chen menusukkan tombaknya, dan kekuatannya mengembang seperti kipas. Di tengah desisan itu, cahaya putih terang bersinar. Setelah cahaya menyilaukan itu menghilang, Yang Chen dan tubuh dewa perampokannya telah lenyap sepenuhnya, dan Dewa Hantu Wu Chen juga telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Ratusan tim hantu yang kuat hancur total hingga tak bersisa di tangan Yang Chen. Setelah secangkir teh, di langit, Yang Chen memegang cermin. Cermin macam apa ini? Roh senjata, keluarlah. Yang Chen membalikkan pergelangan tangannya. Roh di cermin itu langsung melompat keluar tanpa menunggu Yang Chen menariknya.
Ia panik sejenak dan berkata, Tuan, tolong jangan sakiti aku. Aku memberimu dua pilihan. Satu, setia kepada guru hantumu dan kuhabisi. Satu lagi, setia kepadaku, kata Yang Chen. Harus kuakui, cermin ini cukup menarik. Cermin itu sendiri merupakan artefak kerajaan, dan fakta bahwa penguasa hantu Wu Chen baru saja menemukannya tampaknya ada hubungannya dengan cermin ini. Roh senjata itu langsung tersenyum pahit dan berkata, Tuanku, Anda salah paham. Saya mengikuti Han Qi Tianzun dari Sekte di Yue, tetapi ia mengalami bencana. Saya jatuh ke tangan para hantu dan roh ini. Untungnya, Tuanku, Anda baru saja menunjukkan kekuatan suci Anda dan merebut saya kembali. Sungguh luar biasa. Oh, jadi begitu. Han Qi Tianzun, aku sudah mendengar sedikit tentang itu. Kalau dipikir-pikir lagi, aku pasti salah paham, kata Yang Chen. Tuan, Anda baru saja membalaskan dendam Han Qi Tianzun. Saya akan mengikuti Anda mulai sekarang, kata roh cermin itu dengan hormat. Yang Chen tentu saja tidak akan menolak, yah, kematian Han Qi Tianzun benar-benar tidak terduga. Ikuti saja aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Ling Yingjing. Tuanku seharusnya sudah menebak fungsiku. Selama jiwa itu memasuki tubuhku, aku bisa menggunakan jiwamu untuk menyelimuti area di sekitar dan menghadirkan semua kehidupan di sekitarmu. Efeknya jauh lebih baik daripada selimut jiwa, dan hampir tidak akan gagal. Aku tadi tidak ingin memotretmu, tetapi kemampuanku dipahami oleh Tuan Hantu Wu Chen, jadi aku benar-benar tidak punya pilihan. Lagi pula, ada beberapa kemampuan yang belum kuceritakan kepada Tuan Hantu Wu Chen. Kata Ling Yingjing. Yang Chen tiba-tiba menjadi tertarik, kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Cermin roh berkata dengan gembira, Tuan, berikan saja saya bagian tubuh seseorang, bahkan rambut, dalam jarak tertentu, dan saya dapat melacak lokasi orang itu. Mata Yang Chen melebar saat dia berkata dengan terkejut, kamu memiliki kekuatan magis seperti itu. Jika itu benar, maka kamu akan sangat berguna. Tak heran ia tak terkejut. Kemampuannya merasakan vitalitas saja sudah cukup untuk mencegah orang-orang berkuasa yang jauh lebih unggul darinya bersembunyi di hadapannya. Selain itu, dikombinasikan dengan kemampuan pelacakannya, barang ini sangat berharga baginya. Guruku sudah memujiku seperti ini berkali-kali sebelumnya, kata Ling Yingjing agak malu, lalu tertawa dua kali. Yang Chen berkata lembut, haha, di bawah komandoku, kalian akan punya banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kalian. Turunlah ke menara Dewa Iblis dan berkumpullah dengan teman-teman kalian. Yang Chen menempatkan cermin bayangan roh ke dalam menara Dewa Iblis. Awalnya aku mengira jika kemampuanku ini terungkap, saat aku memasuki menara Dewa Iblis Yang Chen dan bertemu dengan rekan artefak Yang Chen lainnya, aku pasti akan lebih unggul dari mereka. Namun, begitu ia masuk, dua aura yang mengejutkan menekannya. Terutama setelah tertawa keras, tekanan dari tombak pembunuh dewa dan tawa itu tiba-tiba datang. Teman baru, kau cermin bayangan roh, kan? Selamat datang. Tombak pembunuh dewa terkekeh. Baru pada saat itulah cermin bayangan roh menyadari bahwa pikirannya sebelumnya terlalu naif. Merasakan tekanan luar biasa yang melandanya, ia menjadi panik sejenak. Ini sebenarnya dua artefak kekaisaran. Terutama tombak pembunuh dewa, yang tampak tersenyum di permukaan, tetapi sebenarnya, jelas bermaksud memberinya peringatan dan memberitahu siapa bosnya di sini. Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi di Menara Dewa Iblis, tetapi ia bisa menebak bahwa situasinya cukup serius. Ia terlalu malas untuk bertanya. Roh artefak punya cara mereka sendiri untuk bergaul, jadi ia tidak perlu ikut campur. Sekarang, Yang Chen terbang di langit, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok kultivator wanita dari Sekte Tiga Bunga di daerah Lihuo ini. Sampai, Yang Chen menunduk, matanya tiba-tiba bergerak. Itu mereka. Dia masih tidak dapat menemukan kultivator perempuan dari Sekte Sanhua, tetapi dia melihat sekelompok orang yang ditemuinya sebelum memasuki distrik Lihuo. Dipimpin oleh Gao Wenyi, beberapa kultivator tingkat Mahayana mengikuti dari dekat, bersama dengan sejumlah besar kultivator tingkat Nirvana, berpartisipasi dalam operasi penyelamatan di dalam zona kebakaran. Namun kini, Gao Wenyi jelas dalam masalah. Yang Chen melihat ke bawah dan melihat sejumlah besar hantu dari dunia bawah, yang telah mengepung tim Gao Wenyi. Bahkan Yang Chen sedikit terkejut dengan skalanya, sebanding dengan kelompok hantu yang baru saja ditemuinya, dengan ratusan hantu juga hadir. Tingkat terendah adalah tahap pencerahan, dan tingkat yang lebih tinggi mencapai tahap nirvana. Mereka dipimpin oleh lebih dari selusin penguasa hantu Mahayana dan seorang penguasa hantu tingkat tanpa alam. Tim Gao Wenyi tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi kelompok hantu kecil, tetapi nasib mereka jelas buruk karena mereka langsung berhadapan dengan kelompok besar sejak awal, sehingga menyulitkan mereka untuk mengatasinya. Sekarang Yang Chen melihat ke bawah dan melihat Gao Wenyi dan beberapa dewa surgawi Mahayana tengah berjuang melawan, dan bertarung dengan beberapa dewa hantu. Penguasa hantu tanpa batas di tengah tidak berniat menyerang. Ia hanya menonton lelucon itu dari pinggir lapangan. Meski begitu, Gao Wenyi dan yang lainnya sangat kesakitan. Dalam konfrontasi, mereka sama sekali tidak sebanding.
Sebagai perbandingan, jumlah kultivator Mahayana jauh lebih sedikit. Di sisi manusia, hanya ada 4 guru Mahayana yang kuat, tetapi tim dari dunia bawah memiliki lebih dari selusin orang. Melihat ini, Yang Chen diam-diam menggelengkan kepalanya, Gao Wenyi dalam masalah. Pikiran apakah akan membantu atau tidak terbentuk di benaknya, menyebabkan Yang Chen jatuh ke dalam pikiran yang mendalam. Jika orang lain, ia mungkin akan mengabaikannya begitu saja, tetapi Gao Wenyi telah menunjukkan perhatian yang besar kepadanya sebelum bergabung dengan tim, membuktikan bahwa ia bukan orang jahat. Mengabaikannya akan sangat tidak manusiawi. Yang Chen selalu menjadi orang yang jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Matanya berputar dan ia sudah mengambil keputusan. Melihat para Tianzun manusia yang kuat ini, 4 Tianzun dikelilingi oleh 7 penguasa hantu. Di bawah konfrontasi, mereka mundur selangkah demi selangkah. 2 tinju tak mampu mengalahkan 4 tangan. Sepertinya hasilnya sudah ditentukan. Raja Iblis Bumi, menurutmu orang-orang ini harus mati atau hidup? Beberapa Raja Hantu dari periode Mahayana tertawa dan menatap Raja Hantu tanpa batas di tengah dengan tatapan menyanjung. Hantu tak terbatas yang mulia meregangkan badan dengan malas, tampak seperti sedang menonton lelucon. Bunuh semua pria itu, dan simpan wanita yang tersisa untuk tungkuku. Sayangnya, dia sudah tidak dalam kondisi Yuan Yin lagi, jadi dia tidak cukup untuk tungku. Aku akan menggunakannya sebagai tonik saja. Baiklah. Beberapa penguasa hantu Mahayana, setelah memahami semuanya, memberi perintah, baiklah, kita bisa selesaikan sekarang. Penguasa bumi iblis sudah memberi perintah, semua pria harus dibunuh, tetapi wanita ini harus dibiarkan hidup. Dia akan digunakan untuk menyerap energi yin penguasa. Setelah dia selesai berbicara, para penguasa hantu Mahayana lainnya yang sedang menonton pun berhenti menonton dan segera turun tangan, dengan maksud membunuh keempat penguasa surgawi manusia itu. Gao Wenyi juga panik ketika melihat para raja hantu ini beraksi. Ia menggertakkan gigi dan berkata, adik perempuan, jangan khawatirkan kami. Ayo pergi, aku akan membukakan jalan untukmu nanti. Jangan menoleh ke belakang. Meskipun wanita berpakaian istana itu berbicara dengan kasar, saat ini, ia masih sangat suci dan garang. Ia menggertakkan gigi dan berkata, saudaraku, aku tidak akan pernah pergi. Jika aku mati, aku akan mati bersamamu. Kau dan aku telah mengolah Tao bersama selama 370.000 tahun. Aku, Zhang Suiying, adalah milikmu saat hidup dan arwahmu saat mati. Apakah kau akan meninggalkanku sekarang? Gao Wenyi bergidik dan mendesah, mengapa kamu harus begitu keras kepala? Saudaraku, ayo kita lawan mereka. Kita sudah siap sejak kita masuk, jadi kenapa kita harus takut berkelahi? Mata Zhang Suiying berkobar-kobar. Melihat adegan ini, pandangan Yang Chen terhadapnya berubah drastis. Ia telah melupakan ejekan Zhang Suiying sebelumnya. Sekarang, para penguasa surgawi manusia ini telah sepenuhnya siap untuk bertarung sampai mati. Semangat ini benar-benar menyentuh Yang Chen, dan membuatnya merasa sangat tersentuh. Dia diam-diam berpikir bahwa orang-orang ini hebat. Memang benar bahwa siapapun yang memasuki tempat ini siap mengabaikan hidup dan mati. Aku akan melawanmu. Beberapa master surgawi manusia meraung marah dan enggan, hanya menyesali bahwa mereka tidak dapat menghadapi beberapa master hantu yang lebih kuat. Sekitar selusin penguasa hantu ini menyerang bersama-sama dan telah memaksa beberapa penguasa surgawi manusia terpojok dan tidak tahu harus kemana. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara piano dari kejauhan. Ketika alunan piano memudar, diiringi serangkaian nyanyian melengking, pertempuran yang awalnya sengit berhenti dalam sekejap seolah-olah ruang angkasa membeku. Hantu-hantu di tingkat pencerahan dan jenderal-jenderal hantu di tingkat nirwana menjerit kesakitan. Dalam sekejap mata, ratusan hantu ini terkoyak seperti kertas tipis, dan jumlah mereka berkurang setengahnya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, setengahnya hilang. Akibatnya, yang tertinggal di langit hanyalah para penguasa hantu Mahayana dari dunia bawah yang masih berjuang, dan penguasa hantu tak terbatas yang baru saja mulai bereaksi. Siapa dia? Raja Iblis melihat sekeliling dengan amarah di matanya, ingin menemukan pembunuhnya. Akan tetapi, dia tidak melihat si pembunuh, melainkan melihat tubuh belasan lebih bawahan Mahayananya yang masih hidup dan sehat tadi hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Jatuh. Lebih dari selusin Raja Hantu Mahayana semuanya tewas. Raja Iblis sangat marah dan berkata dengan kejam, siapa pengecut ini yang menyembunyikan kepala dan ekornya? Keluarlah. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tidak, bahkan aku. Pupil mata Raja Iblis Bumi mengecil, ia tak percaya bahwa meskipun hukum melindungi tubuhnya, alunan sitar dan nyanyiannya masih merasuki tubuhnya. Hal itu menyebabkan jiwanya terguncang dan ia tak bisa bergerak. Gao Wenyi dan saudari magangnya terkejut melihat pemandangan di depan mereka, mengira mereka telah bertemu dengan seorang senior. Mereka buru-buru berkata dengan hormat, saya tidak tahu senior mana yang datang menyelamatkan kami. Maukah Anda datang dan berbicara dengan kami? Begitu kata-kata itu terucap, sesosok muda berjalan keluar dari kehampaan dan perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang.
Pemandangan orang ini mengejutkan Gao Wenyi dan Zhang Suiying, dan mereka hampir tidak mempercayai mata mereka. Ya, itu kamu. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu terkejut. Orang yang muncul di depannya tidak lain adalah Yang Chen. Semua manusia ini terkejut. Yang Chen dan yang lainnya tentu saja mengingatnya dengan jelas. Mereka bahkan pernah mencoba untuk memenangkan hati Yang Chen sebelumnya, tetapi sayangnya, ia menolak mereka. Saat itu, tidak hanya Zhang Suiying, banyak orang merasa Yang Chen mencari kematian dengan memasuki zona api ini. Tapi sekarang, guru senior yang menyelamatkan mereka tidak lain adalah orang yang mereka duga sedang mencari kematian. Setelah Yang Chen tiba, dia mengangguk ke arah Gao Wenyi dan yang lainnya, lalu menatap Raja Iblis Bumi. Manusia, kau berada di tahap Mahayana. Suara Dewa Iblis Bumi bergetar. Yang Chen tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia mengayunkan tombaknya, dan kilatan cahaya menyambar. Sesaat kemudian, tubuh Raja Iblis Bumi tertusuk tombak, dan ia tewas di tempat. Melihat ini, Gao Wenyi dan yang lainnya tersentak. Awalnya, mereka mengira mereka salah lihat. Bagaimana mungkin seorang ahli Mahayana bisa melakukan ini? Namun, sekarang mereka menyadari bahwa Yang Chen benar-benar melakukannya. Dengan satu tembakan, ia benar-benar membunuh Raja Iblis Bumi tanpa usaha apapun. Penguasa hantu Wuji meninggal pada titik ini. Setelah Raja Iblis Bumi terbunuh, Yang Chen berbalik dan berkata sambil tersenyum tenang, semuanya, apakah semuanya baik-baik saja? Gao Wenyi menelan ludah, dan ketika dia menatap Yang Chen lagi, dia tidak lagi bersikap santai seperti awalnya. Meskipun Yang Chen bukanlah seorang ahli tanpa alam, kekuatan yang baru saja ia tunjukkan membuat orang-orang sulit untuk tidak menghormatinya. Rekan Daois Yang Chen, aku sungguh tidak menyangka kau begitu kuat. Kata Gao Wenyi gugup. Zhang Suiying tersipu saat mengingat kata-kata kasarnya yang pertama kali ditujukan kepada Yang Chen. Sebelumnya, ia mengira Yang Chen sedang mencari mati, tetapi bagaimana sekarang? Dengan lambaian tangannya, Yang Chen membereskan seluruh situasi. Pihak lain datang sendirian, jelas memiliki kepercayaan diri yang tinggi, itulah sebabnya ia melakukan ini. Zhang Suiying bukanlah wanita yang tak sanggup memikul tanggung jawab. Ia menggigit bibir merahnya pelan dan berkata dengan suara lembut, baru saja, saya bersikap tidak hormat kepada rekan Daois Yang Chen. Saya harap rekan Daois Yang Chen tidak akan memasukkannya ke dalam hati dan menganggapnya sebagai kepicikan saya. Gao Wenyi pun buru-buru memohon pada adik perempuannya, ya, rekan Daois Yang Chen, adik perempuan saya memang agak pemarah. Dia memang terus terang, tapi dia jelas tidak berniat mencelakaimu, rekan Daois Yang Chen. Yang Cencang tertawa dan berkata, kalian berdua pikir aku ini siapa? Apa aku begitu picik sampai kehilangan kesabaran hanya karena satu kalimat? Nona Zhang dan saudara Gao sama-sama orang yang penuh kasih dan kebenaran. Tadi, ketika mereka berada dalam bahaya hidup dan mati, mereka masih saling mendukung. Aku sangat terharu menyaksikan dari samping. Adapun sedikit amarah yang kurasakan, itu sudah lama mereda. Mendengar ini, wajah cantik Zhang Suiying memerah, dan dia jelas sedikit malu. Yang Chen singkat saja, dan setelah mengoceh tentang hal-hal yang tidak berguna, ia langsung ke intinya, ngomong-ngomong, bagaimana kalian semua bisa dikepung dan diserang oleh hantu-hantu ini? Seharusnya kalian sudah mengantisipasi hal ini. Karena tim manusia ini datang untuk menyelamatkan manusia, mereka tentu harus waspada terhadap tim hantu yang kuat agar tidak mudah ditangkap. Kalau tidak, datang bukan berarti menyelamatkan manusia, melainkan bunuh diri. Mendengar ini, Gao Wenyi menghela napas, rekan Taois Yang Chen, Anda mungkin tidak percaya ini, tetapi kami ditipu oleh keluarga kami sendiri. Apa yang terjadi? Tanya Yang Chen heran. Ini semua gara-gara Daoming Tianzun itu. Zhang Suiying berkata dengan sungguh-sungguh sambil menggertakkan giginya sejenak. Dao Tian Mingzun. Yang Chen mengenang. Dia dan Daoming Tianzun masih memiliki banyak konflik. Pihak lain juga berada di area ini, dan sepertinya dia memiliki hubungan dengan Zhang Suiying dan yang lainnya. Dilihat dari penampilan Zhang Suiying, dia sepertinya sangat membencinya. Zhang Suiying mengerutkan kening, saudara Yang Chen, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kami awalnya dengan hati-hati menyelamatkan manusia lain, dan dalam perjalanan, kami kebetulan bertemu Daoming Mingzun ini. Daoming Mingzun adalah makhluk kuat tanpa batas, jadi wajar saja jika kami bertemu dengannya di sini. Tentu saja, tanpa berpikir dua kali, kami langsung bergabung dengannya. Oh, seharusnya itu hal yang baik, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Tanya Yang Chen bingung. Dao Mingzun ini sungguh tercela. Setelah kami bertemu dengannya, kami mendapati dia memimpin sekelompok pengejar. Tak lain adalah Earth Devil Zun ini dan para iblis lainnya. Karena kami bertemu dengan Dao Mingzun, hasil terburuknya seharusnya adalah pertarungan sampai mati dengan para iblis ini. Dengan Dao Mingzun yang memimpin serangan, bahkan jika kami kalah, para iblis ini tak akan punya kesempatan untuk menang dengan mudah. Para guru surgawi Mahayana lainnya juga berbicara dengan marah. Tapi siapa sangka Dao Mingzun berpura-pura bergabung dengan kami, tetapi ketika pertarungan benar-benar dimulai, ia menyadari situasinya tidak baik dan langsung melarikan diri. Kami pun terkepung oleh hantu-hantu ini.
Dengan kekuatan tempur kami tak tertandingi oleh hantu-hantu ini. Tentu saja, kami berteriak ke langit dan bumi, tetapi tidak mendapat respons. Sambil meratap, Zhang Suiying juga menatap Yang Chen dengan penuh rasa terima kasih, Yang Chen, atas bantuanmu. Jika bukan karenamu, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Yang Chen mendengarkan kata-kata Zhang Suiying dan diam-diam menghela napas. Dao Mingzun ini benar-benar tak tahu malu, sungguh keterlaluan. Setelah aku kembali kali ini, aku pasti akan mengungkap Dao Ming Tianzun ini. Benar sekali, meninggalkan rekan-rekanmu dan melarikan diri ke medan perang adalah dosa besar. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.